sahabat yang semasa, sehingga digelari dengan 4 serangkai Abdullah. Ya, ini yang ingin saya sampaikan. Abdullah bin Amr bin As. Yana Abdullah bin Amr bin As lebih ke hadir pernah ditegur oleh Nabi persoalan banyaknya ibadahnya. Padahal Nabi itu diutus oleh Allah supaya menunjukkan orang bagaimana beribadah kepada Allah. Tapi Abdullah bin Amr bin As pernah ditegur Nabi karena terlalu banyak ibadahnya. Ya Abdullah bin Amr bin As yang kosui puasa matel-tel, yang kuani masempanya matel-tel. Jadi di masempanya matel-tel kuani dia dan itu. Kemudian puasa kuat kosui matel-tel kok. Akhirnya ya Robinina Abdullah pura makin ya Abdullah bin Amr bin As. Joknya Amr bin As kalau kali ini makanya magagawa keadaan anak itu. Makanya ini sebenarnya kalau masalah kesalehan tidak perlu ditanyakan. Dia baca Quran terus. Yang buat dia dan intro masa panjang. Nampak terus memang puasa mengajikan tidak diragukan kesalehannya. Tapi saya di bawah saya sama dengan para baru makmur. Jadi itu istrinya mengeluh seperti itu. Sama dengan para baru makmur beda aku. Karena dia tidak melihat istrinya. Dia sudah beribadah masa panjang buat ini. Ini. Sehingga Amr bin As menyampaikan kepada Nabi, dan bukan saja yang pernah, yang pernah pasti dia apa macam dia. Makanya dia sampaikan kepada Nabi, sampaikanlah kepada Nabi opini Abdullah bin Amr bin As kepada minta, kenapa kamu lakukan itu? Cuma katakan Allah yang menciptakan saya, Allah yang memerintahkan kita beribadah, makanya saya beribadah karena itu kesenangan saya. Makanya minta, hai Abdullah bin Amr bin As, saya orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi puasa matokak, berbuka matokak. Masa pada matokak, buat mati matokak. Makanya matokak, tapi layak mati keluargaku. Karena engkau hak nama tamu, engkau hak na keluargamu, ada haknya kesehatanmu. Ada kalau kamu berubah kesiapan tertentu. Jadi itu lebih ke hadir dia ditegur oleh Rasulullah karena banyaknya ibadah, luar biasa ibadah. Jadi ya jangan alih itu makanya dia ada jampang gini, ada jampang ini apa supaya itu. Makanya kita ya kan namanya tahu jampang itu ini, bukan supaya itu. Mak puasa kak terbuka membuka. Jadi makanya kita bulan, ya aku mau puasa tapi lalu nasi bulan. Makanya aku lagi amal dengan surah salah cidilah dan itu. Makanya dia pakai pada Senin Kamis nama puasa tapi kedua seminggu. Makanya cidilah dan surah mengalah. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pakai pada naik puasalah dengan puasanya tahu. Tidak usah ditawar lagi itu. Ada orang tertentu puasa, ya cuma puasa besok, berbuka besoknya lagi berpuasa, puasalah dengan puasa. Ada orang pasti tahu tidak ada semua puasa itu. Jadi itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Inilah gambaran bagaimana kesalehannya Abdullah bin Amr bin As. Kembali lagi ke hadir, saya ingin menyampaikan buat nasihat-nasihat yang disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan juga menjadi nasihat untuk kita semua. Dari Abdullah bin Amr bin As, perbanyaklah berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Karena kalau kalimat ini bertahan sampai kamu meninggal, maka jaminannya adalah surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbanyak kalimat ini, berzikir dengan kalimat ini. Karena kalau kamu mampu mempertahankan kalimat ini dan mati dengan kalimat la ilaha illallah, jaminannya adalah surga. Kita makna Maka akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Ini kita upanca pura wirika dalam wadai nampak mati la ilaha illallah tapi surga itu. Mereka maka namanya malah itu pada betul tamu surga Ustaz. Namun itu masuk pajak, boleh itu puasa,
Selain kalau kita mampu kasih meja malah la ilaha illallah. Silakan coba ya, maka dia atau masuk pajang ibero apa pisahkan kung alatara. Kapag kalau kita baca la ilaha illallah dia semakin oleh apa kuada. Apa itu kalau iman itu dia berada di antara alam syahadat dengan alam gaib. Dia makasih perkarakan, dia memiliki perkarakan, dan disitulah tantangan terbesar seseorang ketika dia menghadapi sakaratul maut. Yang katanya waktu itu nak mengatakan dia tahu lekuari kalimat syahadat, dia tahu lekuari kalimat la ilaha illallah. Karena itu bukan sebenarnya hafalan, bukan hafalan, tapi itu amalan hati. Amalan hati cuma pengantarnya baca la ilaha illallah, pasti berarti bukan hafalan, bukan hafalan. Tapi amalan hati ada yang memakai la ilaha illallah TWW, tapi pasti bawa Quran hati, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang kita makan la ilaha illallah, tapi perbuatan tandanya la ilaha illallah itu oleh kualitas kalau mati. Itu namakan la ilaha illallah itu harus memperbaiki mengenal, tapi beda lagi memperbaiki bilanya mengenal. Metode ini anak alajan, ya. Nasi yang beri pakai dari amalan, nasi yang beri tidak ada. Metode ini pun ada, metode ini pura-pura, ya pahera kan? Dari nama tu beku, nampak nama tu beku. Coba kau beku raja-raja, nampak lagi bocor, menjelak, bunyi, nampak nama tu beku. Ada nama tu beku, nampak beku. Itu banyak orang seperti itu. Padahal itu namakan la ilaha illallah, dia gak mempelas, dia gak memprediksi, dia gak mempaselamat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan apa perbuatannya sampai seperti itu. Ini yang sakit dan injak-injak kalimat la ilaha illallah. Makanya ini perlu. Jadi kenapa saya ngaku lebih awal nas, perbanyak berzikir dengan kalimat ini. Pegang teguh kalimat ini yang kau mulai pertahankan sampai di akhir hayatmu, jaminannya adalah surga. Jaminannya adalah surga. Kalau kita mampu pertahankan, makanya banyak membaca, patut disibah kita meresapi dalam jiwanya apa maknanya sebenarnya kalimat la ilaha illallah itu. Kita harus yakin dengan kalimat itu, yakin dengan kalimat la ilaha illallah itu. Yang kulimat itu dapat buat kita, kulimat itu dapat perbuatan tak, maka lalu mati itu ucapan kita. Mungkin sudah pernah saya ceritakan di sini bagaimana ada ulama itu, malu-malunya masyarakat masih la ilaha illallah, masih kalimat itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Katamu nak aku kasih Indonesia kamu memang kaya dibahas seperti yang bilang apa gora-gora pakai la ilaha illallah yang kayak kemana saja. Sekali tak tamer tahu nak malu-malu nanti berhenti gora-gora kayak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekali tak tidak yang tahu memang bicara depan dewe ye apa kamu nak uji langsung lumpur yang nangis malu-malu. Uji itu langsung persis alur ada tiga mati berapa ataupun mati dari lagi kalau dia maka dia tahu nak asli bagus tas pak guru ki maka dia kurang nanti musibah sabar ki masa kamu mau kita mati dari lagi ada orang mati nah itu maka dasar keluarga mati maka lagi ya kau sabar nasabah mau kabur orang pengelata maka dia itu mau pamati kan itu jampang ya mati dan tapi mereka ramai si seletak kamar kasih pada malu dia baru soalnya baca la ilaha illallah tapi mati kalau mati papa memang atau pun mati dia kalau mati la ilaha illallah maka apa nasabah nabala ini desa dapat buat kita desa dapat kubahana desa dapat kubaku kata dia undang ibadah la ilaha illallah tapi tidak ada dalam hatinya dan tidak ada dalam perbuatannya lo imati rapa-rapa memang apa mati dia udah berarti la ilaha illallah pastinya para erotik bukan lagi amalan otak erotik bukan lagi cerdasnya orang bukan tapi orang karena tahu tapi masih
kalimat la ilaha illallah, karena hanya menghias bibir la ilaha illallah. Nah, itu yang pertama Rasulullah Abdullah bin Amr bin As. Yang kedua, Abdullah bin Amr bin As berpesan, yakum kamilu tapi kau ajak lalu bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca basmalah. Jangan lupa baca basmalah. Tapi ia ringan sebenarnya. Tapi kau pada lesu diberi kita. Ia boleh wakar setiap MPB untuk bismillah. Buka puasa saja, belum tentu bismillah. Aku mau bulan ilmu ilmu pada kita dan bismillah. Ya, itu. Padahal makanya kita kullu amrin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta. Sinita jama-jama malicenge asal dia kasih bawa bismillah terputus dari rahmat Allah, hilang berkahnya. Jadi kau kata mana dia bismillah dia kebarakatan kita. Ya kau kata suami istri yang melakukan hubungan tanpa basmalah tidak ada berkahnya. Engkau kalau tangan, ngapa dia bismillah, tidak boleh dengan bismillah, tidak ada berkahnya. Jadi orang petani itu seharusnya, petani biasa di mata orang ini, lo kita kasih bismillah dan kasih bismillah. Tapi ya seperti itu, namun panggilan kalau tentu bismillah. Padahal itu sudah mengingatkan bahwa akta dia akan terputus dari keberkahan. Inilah menyebabkan kita kurang berkah, karena ini hal sepele tapi kadang tinggalan. Jadi Abdullah bin Amr bin As jangan lupa membaca basmalah. Apa itu bismillah luar biasa. Banyak pada huruf basmalah itu sebenarnya huruf itu banyak sekali fungsinya. Isti'anah minta pertolongan. Jadi kalau kita maknai isti'anah itu banyak, diartikan saya memohon pertolongan kepada Allah. Bismillah, saya memohon pertolongan kepada Allah. Atau bismillah itu bisa insan melekat pada sesuatu. Saya bersandar bersama dengan Allah, dengan pertolongan Allah saya lakukan ini. Bismillah juga bisa berarti dalam saya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala saya kerjakan hal ini. Makanya itu Khalid bin Walid. Ini Khalid bin Walid yang bergelar Saifullah al-Maslul, si pedang Allah yang terputus. Ya, si pedang Allah yang terputus. Pernah dibawakan racun, misalnya nama kedua racun kepada Abdul Masih, itu orang-orang kafir, orang-orang non muslim itu racun yang membunuh Khalid bin Walid. Apa saya ini racun yang paling berbahaya pada waktu itu. Lalu Khalid bin Walid tahu, dia mengatakan kasih itu minumannya. Lalu dia minum dengan ucapan Bismillah, maka racunnya tidak ada pengaruh. Tapi itu Bismillah Khalid bin Walid, jadi Bismillahnya Khalid bin Walid yang betul-betul tembus hatinya, Pak minta pertolongan kepada Allah. Ya, itu baca lalu dan keyakinan lemah tidak sama. Ya. Tapi Bismillahnya Khalid bin Walid racun yang paling ganas, tidak ada pengaruhnya. Kenapa? Dia menunjukkan kepada orang kafir itu bahwa yang membunuh itu bukan racun, yang membunuh itu bukan sesuatu yang musuh, tapi yang membunuh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia surah Abdul Masih pedang kemudian maka dia bahaya. Sedangkan aku kami nama tarangi ini bawawi, makanya dia berdamai dengan para waktu itu. Itu melebihkan di hadis itu kekuatannya basmalah. Khalid bin Walid mengatakan, kenapa kamu berani? Dia mengatakan, saya berani karena Rasulullah mengajarkan doa. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah, dengan bismillah itu tidak satu pun yang bisa merusak di langit dan di bumi. Kalau kita baca basmalah tidak tidak. Makanya itu melebihkan hadis basmalah itu bukan hal sepele. Sepele ucapannya tapi bukan hal sepele. Bayangkan itu Al-Quran terangkum dalam suratul Fatihah. Semua isinya Al-Quran dirangkum dalam suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah terangkum pada satu ayatnya yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillah itu terangkum isinya dalam dua kalimat,
bismillah itu terangkum dalam satu kata ba di awal basmalah. Itulah yang merangkum semua isinya bismillah. Makanya tadi saya katakan banyak maknanya. Bisa saja kita maknai isti'anah, pertolongan Allah. Bisa saja kita maknai kita berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa membaca basmalah kita dengan nama Allah, saya minta tolong kepada Allah pekerjaan ini bisa berhasil. Itu kita boleh dengan bismillah. Atau dengan bismillah itu saya punya keyakinan bahwa dia akan kerja di jam-jam ini kota dia 40 tahun. Atau pekerjaan ini bisa terlaksana dalam saya berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kita bisa mengisi apa yang ada di banyak basmalah. Kayak di pesantren itu kalau kita perhatikan itu setiap kita melakukan sesuatu yang terpaling tambah lagi di dalam hidup kita, insya Allah kita akan menemukan keistimewaan itu yang boleh kita ada yang istimewa itu kalau kita mampu setiap mau melakukan sesuatu baca basmalah, setiap mau melakukan sesuatu baca basmalah, apalagi kalau ditembuskan dengan hati dengan pertolongan Allah, kita akan menemukan keistimewaan yang luar biasa. Hari dibalik hanya dengan basmalah yang itu racun yang paling ganas tapi tidak kompak racun. Nah, itu pesannya Mauta Abdullah bin Amr bin As yang kami lokifekau bacalah basmalah. Yang engka papineman nafung Allah Ta'ala atau selesai pekerjaanmu ucapkan alhamdulillah. Turingan juga ini pesannya Abdullah bin Amr bin As mengatakan kalau kamu mendapat nikmat ucapkan alhamdulillah. Tapi ini totolopan biasa yang terima kasih sekali nak mau masuk maka pun mau buat anak masuk sekolah kan alhamdulillah tuh coba itu ringan tapi biasa katanya dari ada alhamdulillah maka ini ucapkan alhamdulillah. Kan itu Rasulullah mengajarkan itu kalau minum bagusnya roti paparak yang memiliki ketika kita ambil baca dulu bismillah baru diteguh satu kali ucapkan alhamdulillah. Pada nasi ucapkan bismillah baca lagi alhamdulillah pakai sausi baca bismillah kemudian alhamdulillah diteguh lagi dan untuk selanjutnya baru diminum. Insya Allah air itu akan masuk dalam tubuh kita membantu beribadah dan membawa keberkahan dalam diri kita. Itu terlebih bagi hati. Jadi itu yang diajarkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Kalau mau lakukan sesuatu dengan lalai bismillah, ukuran jamaah atau dapatkan kenikmatan dengan lalai baca alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Segala nikmat ini hanya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amalan yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As. Kemudian yang keempat dia mengatakan kalau tertimpa musibah ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita coba otomatis maka inna maka kariban itu we buang mo yang maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya pada sama mati mana maka inna lillahi tidak. Yang tertimpa musibah itu segalanya milik Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Kembali lagi kami hadir, kalimat ini sebenarnya agak ringan kedengarannya, tapi juga maknanya mendalam. Yang berada dari musibah